Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penelitian Agama dan Keagamaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adelia Novi Azinda Baru Panjaitan, saya sebagai moderator, dan Fatarani Syafitri sebagai pemateri pertama, dan juga Maya Sari sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Fatarani Syafitri, saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatarani Syafitri akan menjelaskan pengertian penelitian agama dan penelitian keagamaan, serta perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Yang pertama, pengertian penelitian agama. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan data atau informasi yang bertujuan menambah pengetahuan. Adapun agama secara etimologi dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan ad-din dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggris, religion yakni agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetapi di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Sedangkan kata ad-din menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, dan kebiasaan. Maka dapat disimpulkan, penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji suatu pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Sehingga penelitian agama terhadap suatu agama tertentu dapat dilakukan oleh orang yang tidak mengerti agama. Dalam sebuah tulisannya, Jacques Quardon mengatakan bahwa terdapat 3 ruang lingkup penelitian agama. Yang pertama, penelitian normatif tentang Islam yang umumnya dikerjakan oleh kaum muslim sendiri untuk menentukan kebenaran religius, yakni studi-studinya seperti tafsir, hadis, fikih, dan kalam. Yang kedua, ada penelitian non-normatif tentang Islam, biasanya dilakukan di universitas-universitas dan meliputi apa yang dianggap kaum muslim sebagai agama yang benar. Lingkup yang kedua ini baik dilakukan oleh kaum muslim ataupun non-muslim. Dan yang terakhir yaitu ketiga, penelitian non-normatif mengenai aspek-aspek kebudayaan dan masyarakat muslim dalam pengertian yang lebih luas, yaitu seperti telaah Islam melalui sejarah dan sastra atau antropologi budaya dan sosiologi, serta tidak sespesifik bertitik tolak dari sudut agama. Yang kedua, pengertian penelitian keagamaan. Penelitian menurut Johaya adalah penelitian hidup keagamaan, yaitu penelitian terhadap praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Berdasarkan batasan tersebut, penelitian hidup keagamaan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat yang berdasarkan atas agama yang dianut. Yang kedua, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya, maupun yang lainnya, mendefinisikan dirinya sebagai penganut agama. Yang ketiga, ajaran agama yang membentuk peranata sosial, bentuk perilaku, dan budaya masyarakat yang beragama. Dan perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama dan penelitian keagamaan memiliki 2 pokok letak perbedaan, yaitu penelitian agama dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, yakni teologis, historis, komparatif, dan psikologis yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin. Sementara sistem penelitian keagamaan adalah sistem sosiologis, yakni suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu dapat diterima sebagai dasar berpedoman yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial.
Penelitian untuk agama sendiri masih bersifat ambigu. Di sisi lain, penelitian agama adalah cara untuk mencari kebenaran agama dan juga merupakan cara untuk memahami realitas empiris. Yang pertama, agama adalah sesuatu yang dapat diyakini dan dihayati. Sedangkan yang kedua, menyangkut agama sebagai subjek materi penelitian. M. At-Muzhar menginformasikan bahwa sampai sekarang istilah penelitian agama dan penelitian keagamaan belum diberikan batas yang tegas. Kedua penelitian tersebut memiliki makna yang sama, namun untuk memberikan kejelasan, M. At-Muzhar mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University yang berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan, karena penelitian agama lebih terfokus kepada agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan yang sudah pernah ada merintis objeknya adalah substansi agama Islam, kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Adapun penelitian keagamaan berfokus kepada agama sebagai gejala sosial. Kita tidak perlu membuat metodologi penelitian sendiri. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya Maya Sari sebagai pemateri kedua akan membacakan materi yang bagian konstruksi teori penelitian agama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WCS Purwadarminata mengatakan konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan atau jembatan dan sebagainya. Dapat pula berarti susunan dan hubungan kata di kalimat atau sekelompok kata. Sedangkan kata teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu peristiwa atau kejadian dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Selain itu, teori dapat berarti pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada pula pengertian dari penelitian, yaitu berasal dari kata teliti, yang artinya cermat, seksama, pemeriksaan yang dilakukan secara seksama dan teliti, dapat berarti penyelidikan. Nah, selanjutnya penelitian atau research ini yang dilahirkan oleh dunia ilmu pengetahuan mengandung implikasi-implikasi yang bersifat ilmiah. Nah, jadi penelitian ini mengandung arti upaya menentukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang terkumpul. Penelitian menurut kepada pelaku-pelakunya agar proses penelitian yang dilakukan itu bersifat ilmiah, yaitu harus sistematis, terkontrol, bersifat empiris atau bukan spekulatif, dan harus kritis dalam penganalisisan data-data sehubungan dengan dalil-dalil hipotesis yang menjadi pendorong mengapa penelitian itu dilakukan. Dengan demikian, pada hakikatnya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Ini adalah cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Suatu penyelidikan harus melibatkan pendekatan ilmiah agar dapat digolongkan sebagai penelitian. Selanjutnya, apa itu konstruksi teori penelitian? Nah, di sini konstruksi itu adalah penelitian upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami agama secara seksama terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Nah, bagian kedua ini yaitu penelitian agama, di mana berkenanan dengan hal ini tidak perlu disusun teori penelitian tersendiri, tapi cukup memijak teori ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Salah satu contoh teori yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian keagamaan adalah penelitian Haji Ummu Salamah dalam menyelesaikan program doktornya di program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
sampai tahun 1998. Adapun teori-teori yang digunakan oleh beliau yaitu yang pertama, teori perubahan sosial, teori struktural fungsional, teori antropologi dan sosiologi agama, teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori sikap. Dengan demikian, penelitian di atas meminjam teori-teori yang dibangun oleh ilmu-ilmu sosial. Nah, ia disebut sebagai peneliti keagamaan dalam pandangan middle atau penelitian hidup agama dalam pandangan Juhaya S. Praja karena objeknya adalah perilaku tarekat Tijaniyah dan karakteristik agama. Nah, dari analisis sejarah ini, dari beberapa pakar yang telah menggunakan analisis histori, yaitu yang pertama, Paulus Person ketika menjelaskan evolusi agama. Yang kedua, Berger dalam uraiannya tentang memudarkan agama dalam masyarakat modern. Yang ketiga, Max Weber ketika ia menjelaskan hubungan teologi Protestan terhadap lainnya atau kapitalisme. Nah, bagian yang kedua yaitu analisis lintas budaya, di mana dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di berbagai daerah kebudayaan, sosiolog dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosial kultural secara umum. Weber juga mencoba membuktikan teorinya tentang relasi antara etika Protestan dengan kebangkitan kapitalisme melalui kajian agama dan ekonomi di India dan di Cina. Dan yang ketiga yaitu menggunakan eksperimen, di mana penelitian yang menggunakan eksperimen ini agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun dalam beberapa hal dapat dilakukan dalam penelitian agama, yaitu misalkan untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Nah, yang bagian keempat yaitu tentang observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, penelitian dapat mengobservasikan perilaku orang-orang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Di antara kelebihan dari penelitian ini adalah memungkinkannya pengamatan simbolik atas anggota kelompok secara mendalam. Adapun salah satu kelemahannya adalah sangat berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik kelompok secara mendalam. Adapun salah satu dan juga kelemahannya itu tentang terbatasnya data pada kemampuan observernya. Nah, bagian kelima ini yaitu riset survei dan analisis statistik, di mana penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari satu populasi, di mana sampel ini dapat berupa organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. Nah, prosedur penelitian ini dinilai sangat berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik agama tertentu dengan sikap sosial atau atribut keagamaan tertentu. Nah, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode analisis isi ini, peneliti mencoba mencari kekurangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khutbah, doktrin, maupun deklarasi teks dan yang lainnya. Umpamanya sikap kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Maya Sari. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan oleh saya sendiri. Kesimpulan. Dalam pandangan Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap yang terkandung di dalamnya, secara individual dan kolektif. Penelitian keagamaan menurut Juhaya adalah penelitian hidup keagamaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh penelitian agama. Sehingga tidak mudah penelitian agama terhadap suatu agama tertentu itu dilakukan oleh orang yang tidak mengerti agama.
Seorang guru besar antropologi di New York bernama Middleton berkata, penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan, karena penelitian agama lebih menekankan kepada materi agama, sehingga sasarannya adalah 3 elemen pusat, yakni ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih menekankan agama sebagai sistem keagamaan. Konstruksi teori penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Model-model penelitian agama diantaranya adalah analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi, riset survei, statistik, dan analisis isi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.